Hai, salam jumpa lagi. Masih di program yang sama, Travel Story Katolikpedia. Ketika memasuki masa Prapaskah hingga Jumat Agung, secara khusus umat Katolik merenungkan kembali peristiwa jalan salib Yesus dari Taman Getsemani hingga Bukit Golgota. Tapi, tahukah kamu kalau di balik penderitaan Yesus ada mujizat luar biasa yang terjadi? Apakah itu? Yuk, simak di video ini ya. Dismas adalah salah satu penjahat yang dinobatkan Gereja Katolik sebagai orang kudus. Lah, orang kudus? Penjahat kok bisa jadi orang kudus, Min? Begini ceritanya. Ketika Yesus dipaku di kayu salib, ada dua penjahat yang juga disalibkan bersamaan dengan Yesus. Nah, si Dismas adalah salah satunya. Ia disalibkan di sisi kanan Yesus, sedangkan di sisi kiri namanya Gestas. Berdasarkan hukum Romawi pada masa itu, dua orang ini masuk dalam kategori pelaku kriminal. Ketika tergantung di kayu salib, Dismas sadar bahwa Yesus yang berada di sampingnya adalah orang yang tidak bersalah. Dia adalah Putra Allah. Kesadaran itulah yang membawanya pada pertobatan. Dismas berpaling kepada Yesus sebagai sumber kehidupan kekal. Dan saat itu juga Yesus menerima pertobatannya dan mengampuni kesalahannya. Sungguh suatu mujizat. Dismas tak pernah menyangka bahwa Yesus mau mengampuninya dan menjanjikannya kebahagiaan surgawi. Jadi, bisa dikatakan Dismas adalah satu-satunya orang kudus yang melakukan pengakuan dosa nggak lewat pastor atau imam, guys. Tapi langsung sama Yesus. Wah, beruntung banget ya. Dismas juga satu-satunya santo yang dikanonisasi oleh Kristus sendiri dan satu-satunya orang kudus yang dikanonisasi saat masih hidup. Selain Santo Paulus, Santo Dismas adalah salah satu penjahat paling terkenal yang bertobat dan dinobatkan sebagai orang kudus dalam sejarah Gereja Katolik. Santo Dismas ditetapkan sebagai pelindung narapidana yang dihukum mati dan pelindung bagi narapidana yang ingin bertobat. Santo Dismas diperingati gereja setiap tanggal 25 Maret. Mujizat saat penyaliban Yesus juga dialami Santo Longinus. Siapakah dia? Santo Longinus adalah perwira yang menusuk lambung Yesus. Ia juga diakui Gereja Katolik sebagai orang kudus loh guys. Longinus yang saat itu mengalami masalah penglihatan menerima mujizat penyembuhan dari Yesus. Ya, percikan darah yang terpencar keluar dari lambung Yesus menyembuhkan mata perwira Longinus. Saat itulah Longinus dengan sungguh mengakui bahwa Yesus adalah Putra Allah. Perwira itu meninggalkan kemiliterannya dan menjadi pengikut Kristus. Ia berkhotbah dan memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus di tanah kelahirannya Kapadokia. Karena kesaksian-kesaksian itulah Longinus dianiaya dan kepalanya dipenggal. Ia gugur sebagai martir. Religi Santo Longinus saat ini disimpan di Gereja Santo Agustinus di kota Roma. Sedangkan tombaknya diceritakan bahwa saat ini terdapat di Basilika Santo Petrus tepat di bawah patung Santo Longinus. Hari Raya Santo Longinus jatuh pada tanggal 15 Maret setiap tahun. Itulah beberapa mujizat yang terjadi dalam jalan salib Yesus.
Kisah Santo Dismas dan Santo Longinus mengajarkan kepada kita agar selalu memiliki harapan dan iman kepada Tuhan terlepas dari keburukan masa lalu kita. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.